Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerak Batauzi, NIM saya 1011749. Saya perwakilan dari kelompok aplikasi pantau COVID-19 akan menjelaskan tentang kontribusi saya pada pembuatan aplikasi ini. Jadi, pada aplikasi ini, kontribusi saya adalah yang pertama, pembuatan menu beranda. Di menu beranda ini, kita akan disajikan dengan perkembangan data COVID-19 di Indonesia, seperti kasus positif, pasien sembuh, pasien meninggal, kasus baru perharinya, kasus negatif, dan pasien dalam perawatan. Lalu, kontribusi saya yang lain adalah dalam pembuatan menu artikel. Pada menu artikel, kita disajikan dengan artikel-artikel seputar COVID-19, dan ketika diklik, maka akan menampilkan detail. Dan jika terdapat video, di menu tersebut akan menampilkan tombol putar video dan video tersebut bisa diputar. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu codingan tentang menu beranda. Perlu diingat menu beranda ini sebenarnya adalah fragment. Jadi pada saat pembuatan menu beranda kita perlu dulu membuat activity fragment. Di sini saya kasih nama menu activity. Dan untuk XML-nya activity menu. Karena ini adalah fragment, saya menambahkan fragment di sini dan kasih nama nafas fragment. Lalu saya kasih button navigation view. Button navigation view ini adalah menu yang di bawah ini untuk mengakses dua fragment ini. Awalnya pada saat bikin terdapat 3 fragment. Tapi karena di aplikasi saya cuma butuh 2 fragment, jadi saya ubah di menu. Di menu, tinggal kita hapus fragment satu lagi, lalu setelah itu kita edit fragment yang lainnya. Oke. Setelah kita berhasil membuat tampilan fragmentnya, kita ke menu activity untuk pemanggilan fragmentnya. Di sini kita masukkan ID fragment tadi yang ada di bottom left menu, navigation home, navigation dashboard. Kita masukkan ID-nya di sini. Setelah activity fragment selesai, maka kita masuk ke fragmentnya. Dalam kasus saya adalah fragment beranda atau home. Sebelum masuk ke codingan Kotlin-nya, kita bahas dulu tampilannya dulu. Tampilannya ada di fragment home XML. Di sini saya menggunakan banyak car view ya. Dan sebagai layout utamanya, view utamanya saya menggunakan scroll view supaya bisa di-scroll apabila dinyalakan di device dengan layar yang kecil. Lalu sebagai layout utamanya saya menggunakan constraint layout. Nah, jika ada view yang bulat-bulat seperti ini, itu dia menggunakan car view. Nah, untuk car view yang ini, pertama saya menggunakan dulu linear layout. Linear itu saya kasih wake sum 3. Kenapa saya kasih wake sum 3 dan menggunakan linear layout? Supaya si 3 car view ini yang berjejer secara grid horizontal itu jaraknya pas. Jadi kita tidak perlu jarak lagi, tinggal masukkan wake sum, lalu di layoutnya kita tinggal masukkan wake misal 1. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke bagian home fragment-nya. Di home fragment ini merupakan codingan utama untuk get data dari API dan ditampilkan ke si menu ini. Dan ini juga menu untuk membuka. Di sini juga terdapat codingan untuk membuka menu-menu yang lainnya. Saya bahas dulu bagaimana kelas home fragment ini dapat mengambil data dari API. Untuk mengambil data dari API, kita perlu membuat class baru, yaitu class API. Saya kasih nama get data API. Untuk servernya, untuk alamat API-nya saya simpan di kelas khusus untuk menyimpan variabel. Ini adalah alamat URL API-nya. Nah, untuk mengget datanya, kita buat dulu sebuah interface baru, kasih nama get data API, dan kita buat metode untuk get data.
Di sini untuk nge-get data API yang di home fragment adalah yang di sini. Value-nya adalah API/API/Aryan. Nah, karena get data dari API, si objek ini dia memerlukan sebuah class khusus untuk menampung data tersebut. Class khusus tersebut saya bikin dua, yaitu model dan data respon. Dua kelas tersebut, model yaitu data model yang dari jumlah kasus kumulatif pasien sembuh, pasien meninggal, dan respon yaitu data respon, saya buat untuk memparsing hasil JSON yang di-get dari API tersebut. Jika pengedap. Jadi di home fragment, get data API akan dipanggil menggunakan library retrofit di sini. Sudah deklarasikan dulu retrofitnya, dipanggil melalui, terus sudah deklarasikan, kita panggil, lalu panggil metode get datanya di sini. Nah, untuk ngeparsingnya saya bikin model dan data respon. Dua kelas ini digunakan untuk ngeparsing hasil JSON, hasil data JSON yang diberikan API tersebut. Nah, kalau Anda lihat, di sini terdapat animasi loading. Untuk animasi loading tersebut, saya menggunakan sebuah tool library yang dibikin oleh Facebook, yaitu library Shimmer. Nah, library Shimmer animation. Lalu di sini pun dipanggilnya itu ketika on start sama juga on pause. Saya on the zoom. Ketika aplikasi pertama kali dibuka, maka dia akan start. Ketika aplikasi terpause ataupun terstop, maka dia akan di stop animasi loadingnya tersebut. Di sini juga dipanggil animasi loading. Supaya gampang, saya bikin metode itu type shimmer. Nah, seperti itu. Lalu untuk menu selanjutnya yang saya buat yaitu ada menu artikel. Untuk membuat menu tersebut, kita tinggal klik kanan aja pada package aplikasi kita. Kalau di saya di package UI, klik kanan new activity, pilihnya empty activity. Untuk activity artikel pertama, class ini dibuat untuk menampilkan list artikelnya. Nah, kenapa class ini bisa menampilkan list artikel ini? Sebelum bahas ke codingannya, saya bahas dulu tampilannya. Tampilannya kita buka yang activity artikel. Nah, di sini saya menggunakan library recycle view untuk menampilkan list item. Nah, untuk tampilan Python-nya, kita harus membuat adapter baru terlebih dahulu. Adapter untuk recycle view-nya, kasih nama adapter artikel saja. Yang di sini. Nah, adapter artikel ini nantinya digunakan untuk menampilkan data-data yang di-get ke pengguna. Terus kita panggil di layoutnya kalau kita ingin melihat bagaimana jadinya. Nah, kenapa ini bisa menampilkan artikel? Yang pertama, seperti nge-get data dari API, kita memerlukan suatu model terlebih dahulu. Nah, saya membuat class model baru, yaitu artikel model, buat menampung isi data judul, penulis, gambar, video, dan isi artikel. Kemudian saya membuat kelas adapter. Kelas adapter itu untuk backend Kotlin buat si adapter artikel XML-nya. Di sini saya buat kelas Kotlin artikel adapter. Nah, si kelas ini nantinya kelas backend yang menghubungkan si tampilan adapter artikel ke pengguna. Seperti ini. Lalu datanya dapat dari mana? Untuk data artikel sendiri, kelompok kami setuju kalau data tersebut didapatkan secara offline. Maka dari itu, kita buat kelas baru. Kelasnya itu harus bertipe objek. Nah, kelas baru, tipe objek, kasih nama artikel data. Nah, di kelas ini, isinya adalah array-array, bukan array untuk artikel tersebut. Ada array judul,
array gambar, array isi, array penulis, dan array video. Ingat, urutannya itu harus sesuai ya. Kalau misalkan di judul ini index ke 0 cara mencuci tangan dengan baik, berarti di isinya pun di array isi index ke 0 harus tentang cuci tangan dengan baik, seperti itu. Nah, di kelas ini juga saya membuat sebuah metode, yaitu metode untuk get data. Metode untuk get data ini perlu bantuan dari kelas model, dari kelas artikel model. Jadi kita panggil kelas artikel model, lalu melakukan pengulangannya sesuai jumlah index pada array. Nah, pada saat melakukan pengulangan, nantinya setiap isi-isi dari index array tersebut akan disimpan ke artikel model. Ketika gambar, judul, isi, makanya kelas ini membutuhkan bantuan kelas artikel model. Nah, nantinya buat nampilin ke menu ini, ke menu artikel, di kelas utama yang di artikel activity, kita panggil si recycle view-nya terlebih dahulu. Karena ini pakai Kotlin, kita tidak perlu pakai funview.id kayak gitu ya. Dan ini pakai Kotlin, langsung aja dipanggil id si recycle view yang ada di XML ini. Oh ya, jangan lupa untuk mendeklarasikan array-nya terlebih dahulu. Array artikel model buat nyimpen data list. Nah, setelah itu si list tadi kita tambahkan datanya ke list tadi dengan cara artikel.list.addAll artikel data metode tadi yang metode list data yang ada di sini. Tambahkan di sini, lalu kita buat sebuah metode khusus yaitu metode showData. Metode showData ini menggunakan class adapter artikel adapter yang tadi kita buat. Nah, karena metode ini memiliki konstruktornya yaitu list artikel model, nah kita masukkan list yang kita get tadi ke adapter ini. Lalu set adapter ini yang udah terisi list data tadi ke recycle view artikel. Nah, kenapa pas diklik bisa muncul data seperti ini? Nah, itu codingannya ada di artikel adapter tersebut. Si preview itemnya yaitu folder item view-nya kita pertama-tama kita set onClick listener dulu. Pada saat onClick listener dia akan menuju ke activity detail artikel activity. Nah, pada saat mau ke sini kita menggunakan intent dan intentnya itu mengirimkan data dari adapter ini. Data tersebut yaitu data judul, penulis, gambar, video, dan isi. Caranya adalah dengan intent.putExtra. PutExtra, kasih nama datanya apa, lalu data yang dikirimnya apa, seperti itu. Nah, untuk activity ini, nantinya di sini, dia akan nge-get intent.get string extra, dan namanya ini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau tidak sama, maka kemungkinan bisa false close kalau tidak pakai null seperti, kecuali kalau kalian pakai null seperti. Lalu untuk tampilan layoutnya tampilan layout di artikel activity seperti ini. Sebenarnya biasa saja ya. Saya menggunakan scroll view dan si ininya headnya saya wrap content. Kenapa wrap content? Karena isi artikel bisa saja panjang. Jadi saya menggunakan scroll view dan wrap content supaya dia headnya menyesuaikan dengan isi data artikel. Dan menggunakan scroll view supaya kalau isinya panjang bisa di scroll. Lalu putar video. Di sini karena datanya terdapat video, maka dapat memutar video. Ketika kita mengklik ini di kelas kita artikel activity, maka dia akan masuk ke kelas YouTube Player Activity yang sudah saya buat. Nah, supaya dapat menyetel video YouTube, supaya aplikasi dapat menyetel video YouTube, kita memerlukan API
yang bisa kalian download di situs Android, di situs resmi Androidnya. Di situs Androidnya mereka menyediakan API YouTube. Nantinya si API tersebut kita masukkan ke project, app, dan libs. Nah ini dia. Nanti kita masukkan ke sini, project, app, libs. Kembali lagi ke sini. Jika kita menekan tombol klik di putar video, maka dia akan langsung memulai intent ke activity yang baru, yaitu YouTube Player Activity. Layoutnya sendiri sederhana sekali untuk yang activity YouTube. Cuma segini saja untuk yang activity YouTube. Jangan lupa dikasih ID ya, jangan lupa. Lalu ketika dia ngeklik putar video, dia akan mengirimkan intent ekstra lagi, yaitu ID video. Kita kasih nama video dan data yang dikirimkannya adalah ID. Nah, nanti di sini dia akan menerima si ID tersebut, lalu kita deklarasikan di sini getting extra video, dan ini inisialisasikanlah YouTube player tadi dengan memanggil ID YouTube player yang ada di XML YouTube playernya. Inisialisasikan. Oh ya, jangan lupa di sini kita memerlukan sebuah API supaya video YouTube kita jalan. API-nya di sini saya simpan di utils tadi, utils server, web server khusus untuk menyimpan data yang akan kita pakai. Lalu kita inisialisasikan. Dia nantinya akan override on initialize failure kalau misalkan dia gagal untuk terkoneksi ke YouTube, dan initialization success kalau dia berhasil koneksi ke YouTube. Apabila dia berhasil koneksi ke YouTube, maka kita tinggal load video di YouTube player ini ya, jangan yang ada provider, yang YouTube player biasa. Pada banyak kita panggil p.1 load video, lalu ID videonya. Karena sudah dideklarasikan tadi ID video yang kita dapat dari intent activity sebelumnya, maka tinggal dipanggil variabel video di sini. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Haris Pratama, NIM 101176061. Di sini saya mengerjakan dua bagian, yaitu seputar COVID dan provinsi. Di sini sebenarnya di seputar ini hanya statis, berisi data statis tentang apa itu COVID dan bagaimana cara pencegahannya. Di sini saya menggunakan scroll view. Lalu untuk bagian isinya ini saya menggunakan card view. Dalam card view sini saya menggunakan constraint. Di sini untuk gambar 1, gambar info, kedua teks judul, dan di dalamnya saya tambahin lagi card view untuk isinya. Kemudian saya tambahkan di sini linear layout. Di sini berisi informasi statik yang tidak menggunakan database. Jadi ini cuma offline saja yang sudah dibuat di bagian stringnya. Nah, untuk ini cukup segini saja sih ya, karena ini cuma bagian untuk menampilkan apa itu tentang COVID. Pertama, di activity provinsi ini kita menggunakan recycle view, yang dimana recycle view ini yang untuk isi card view-nya ini kita sebut adapter. Nah, dalam adapter ini kita menggunakan card view yang bisa dilihat sebagai berikut untuk mengisi identitas provinsinya, kasus positif, sembuh, dan
yang meninggal. Di sini cukup ribet. Dari dalam ini kita buat lagi yang namanya constraint, yang isinya constraint untuk membuat luaran yang paling luar ini. Yang kedua dalamnya itu ada card view lagi untuk mengisi lagi, jadi kita buat card view dalam card view lagi di sini yang berisi linear untuk membuat dia sejajar ya. Untuk dia membuat dia sejajar, yang kita buat jadi 3 bagian di sini untuk kasus positif, sembuh, dan yang meninggal. Jadi cukup ribet karena persatuan linear juga isinya constraint lagi. Untuk satu kasus ini constraint lagi dan sampai dengan yang kasus yang meninggal. Nah, untuk yang di backendnya sendiri, pertama kita itu gunakan array. Jadi kalau datanya ada tuh dia ngisi terus sampai beberapa dari API-nya itu yang datanya ada. Mungkin tampaknya nggak bakal Jawa Barat seperti ini, Jawa Barat, tapi provinsi-provinsi di Indonesia dia akan ngelis satu-satu yang sesuai yang ada di API-nya. Nah, yang pertama di onCreate-nya ini kita nyeting dulu support bar, action support bar-nya, mulai dari judul, warna, dan yang lain-lainnya ya. Kemudian di sini kita memanggil fungsi data provinsi, get data provinsi ya. Di sini kita di get data provinsi menggunakan retrofit yang caranya seperti berikut: memanggil base URL, dari yang base URL dari beralamatkan URL-nya di sini. Kemudian balik lagi kita deklarasikan retrofit API respon. Nah, berisi beberapa ini interface untuk tadi ini get API, kemudian get provinsi yang bisa dilihat di sini. Dan kalau gagal, respon listnya gagal di sini, maka kita akan menampilkan kesalahan. Dan kalau dia ada responnya, maka kita akan mengisi ke bagian adapter di sini. Adapter yang balik lagi mengisi ke satu-satu yang ini. Nah, di sini untuk responsnya, untuk yang responsnya ini kita menggunakan list ini model ini yang kita yang udah dibuat di kelasnya lagi, datanya ini, kelas datanya ini dengan berisi provinsi, kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal yang kita ambil dari API itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rosa Putra, NIM 10117058 IF2. Saya di sini akan menjelaskan tentang menu aplikasi periksa mandiri dari aplikasi pantau COVID-19. Kegunaannya apa sih periksa mandiri itu? Jadi di periksa mandiri itu pengguna bisa mengecek gejala-gejala tentang COVID-19, apakah pengguna tersebut mengidap COVID-19 atau tidak. Jadi seperti ini contoh layout dan contoh programnya. Yang pertama, kita membuat layout dari aplikasi atau menu periksa mandiri tersebut, yaitu seperti ini. Dan yang kedua, saya buat activity baru yang diberi nama periksa mandiri activity. Periksa mandiri activity ini adalah codingan Kotlin untuk menu periksa mandiri agar dapat berfungsi. Dan yang selanjutnya adalah mengenai pertanyaan model. Pertanyaan model ini adalah codingan untuk memerlukan bantuan. Jadi periksa mandiri activity class ini memerlukan bantuan dari pertanyaan model dan pertanyaan data. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pertanyaan model.
pertanyaan model terlebih dahulu. Ini adalah kelas model yang berfungsi untuk menampung data yang akan kita ambil dari array yang berasal dari pertanyaan data. Dan yang selanjutnya adalah kelas dari pertanyaan data array. Dan ini adalah array atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke pengguna. Array ini akan diambil di kelas periksa mandiri dengan bantuan kelas pertanyaan model. Kita kembali ke periksa mandiri activity. Di periksa mandiri activity ini, data array yang tadi ada di pertanyaan model dan pertanyaan data. Terus saya membuat metode check answer seperti ini, yang akan mengecek pertanyaan atau jawaban dari pengguna yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Dan terakhir adalah validasi untuk memvalidasi apakah pertanyaan tersebut sudah habis atau belum. Dan jika sudah habis, maka akan berlanjut ke activity hasil. Activity hasil yaitu menjelaskan tentang hasil diagnosis sementara. Jika pengidap telah mengisi pertanyaan tersebut, maka akan ada hasil apakah pengguna harus isolasi mandiri atau yang lebih baik menghubungi dokter yang bersangkutan tentang COVID-19 tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.